Ya, di absen dulu ah. Kelas 7 Alif ya. Ada Leo Atar hadir? Nih. Akbar Lana. Oh ini Akbar. Oh ini Akbar dulu. Baru lihat. Azhar. Azhar di meeting ada nggak? Oh nggak ada. Badai? Belum ya. Delshad? Delshad di rumah ada? Delshad? AFK nih ya AFK. Elgan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Elgan hadir ada? Keihan hadir, Pak. Hadir, Pak. Elgan hadir. Bentar, mau kedengeran suaranya di sini. Diulang, Elgan hadir? Hadir, Pak. Oh ya. Kalau tadi Delshad hadir? Hadir, Pak. Oh iya. Nah, baru kedengeran ya. Fadil Akmal hadir? Hadir. Fahri Fayad? Hadir. Kayuro Anaki? Ya. Kumara Yusuf? Kumara? Oh ini ada di sininya ada. Kumara. AFK. Rido Alfarizi. Terus mangga. Kayaknya harus kalah. Ntar internetnya nge-lag. Kayuro Ibrahim? Kayuro ada? Mana? Oh ini nggak kedengeran suaranya. Kumara? Hadir. Kumara? Hadir. Hadir. Oh iya. Kok suaranya nggak ada? Rido ada, Dava? Dava? Hadir. Oke. Fahri Putra?
Para Syria Abisa udah keluar ya? Oh enggak ada ya? Kaunan dia? Kaunan? Enggak ada. Kaunan dia enggak. Rasya Alivia? Hadir. Obama? Azhar? Azhar? Belum ada. Terus Dipta? Terus Naja? Hadir. Safwan Gani? Yuslam? Di meeting nggak ada ya. Gazi? Gazi nggak hadir. Kenapa? Izin. Oh izin. Yuslam izin. Oh ada. Oh belum gabung dia ya. Oke. Tahunan dia juga belum ya. Del. Azhar, Haunan, sama Yuslam aja ya. Ada 3 orang yang belum gabung. Baik, silakan disiapkan dulu sama KM. Pimpin doa dulu. Dipimpin doa dulu. Ya. Jadi itu billah ya. Salamnya mana? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabi salih sabri wa siri amil hudatan milisani qawli. Baik anak-anak kelas 7 elit, selamat gabung di matematika di semester 2 sekarang gitu ya. Suasananya mungkin kalau dulu kita online kebanyakannya dan digabung sama kelas 7 square ya. Sekarang dipisah. Tadinya mau pakai papan tulis, cuman papan tulisnya masih OTW ya. Nanti kita kapan-kapan pakai papan tulis lah ya. Jadi silakan siapin alat tulisnya, buku catatan ya, terus laptopnya ditaruh aja ke tas. Oh kenapa? Itu lupa gitu ya. Oke. Ya. Karena sekarang semester 2 dan kalian juga di sini ada beberapa yang udah pegang buku paket gitu ya. Jadi sekarang Pogi umumin dulu terkait dengan modul yang dulu kan kita suka pakai ya. Di semester 1 Pogi pakai modul yang ini. Di dashboard atau di G-Site. Nah, modul yang dipakai dulu kan semester 1 yang ini ya. Ada mungkin yang ngeprint atau nge-save doang gitu ya, sebagian. Nah, sekarang di semester 2 kita pakainya yang warna coklat ini nih. Tuh, modul semester 2 yang coklat. Nah, ini kabar baiknya nanti sekolah akan printkan dan nanti akan segera dibagikan kemungkinan besok gitu ya. Kalian ketemu lagi di Met tuh. Pokoknya pertemuan 2 nanti Pak Gue udah insya Allah udah bagiin ke kalian semuanya gitu ya. Jadi bagi yang udah ngeprint atau udah download ini, jangan dulu di print, nggak usah gitu ya, karena udah dicetakkan dan udah nanti dikasih ke kalian. Jadi nanti pas belajar math, kalian nggak cuman bawa buku tulis doang, bawa juga sama modulnya gitu ya, modul matematika yang dipakai. Terus untuk yang buku paket ya, sebenarnya yang buku paket itu teh sumber kedua atau sumber yang dipakainya itu yang keduanya gitu ya. Yang utamanya Pogi akan sering pakainya modul ini karena
modul itu sebenarnya ringkasan dari buku modul itu tuh. Jadi yang versi lengkapnya mah di situ, tapi yang versi yang lebih ringkasnya pakai yang modul ini gitu ya. Jadi yang wajib itu yang di bawah yang diajar. Yang modul yang warna coklat gitu ya. Kalau ini ketinggalan nggak masalah gitu ya, buat belajar di rumah buat tambahan informasi yang lainnya gitu ya. Paham sampai ini ya? Oke. Terus untuk aturan belajar atau materi belajar, aturannya mah sama gitu ya. Pertama yang Pak Ugi nilai nggak cuman nilai tugas doang gitu ya. Nilai tugas, nilai keterampilan, yang proyek itu nggak cuman itu doang. Tapi Pak Ugi juga melihat dari sikap, keaktifan gitu ya. Karena sekarang mah udah kelihatan nih langsung di sini. Maka nanti akan ada aturan tambahan sedikit. Ketika Pak Ugi masuk ke kelas, semua yang ada di meja tuh sudah rapi. Mejanya lurus gitu ya. Ini lurus nggak? Nah, lurusin ya. Ini lurusin. Lurusin. Duduk yang enak. Jangan duduk bernopang dada nopang kepala gini gitu ya. Atau begini. Pokoknya badannya coba upayakan tegak begini. Nggak usah segini juga sih, nggak apa-apa. Ya pokoknya ready aja gitu ya. Supaya nggak ngantuk. Ya, supaya nggak ngantuk. Dan ya coba duduknya agak tegak gini lah ya biar suasana belajarnya tuh semangat. Dan kalau misalkan pun ngantuk, Pogi boleh kan kalau misalkan mau wudhu atau mau ke air dulu silakan gitu ya. Gitu. Terus kebersihan juga ya. Nanti kalau misalkan udah ada sampah misalkan di bawah, bersihin dulu. Pogi akan mulai sebelum dibersihin ya. Tapi alhamdulillah udah ya aman ya. Gitu ya. Itu tambahannya. Terus niatin dalam pembelajaran math ini, insya Allah semuanya bisa jadi manfaat buat kita semuanya ya. Nggak akan ada ilmu yang sia-sia buat dipelajarin. Gitu. Ini Pak Ugi jelas ya ngomong di sini kalau pakai masker, jelas ya? Oke, sip. Pertama Pak Ugi akan kasih kalian video dulu. Kita nonton dulu lah ya. Oh ya, satu lagi deh sebelum ke video. Di dashboard ada satu tambahan. Di sini kan kalau misalkan buka dashboard matematika, ini ada yang sering kesini nggak? Ini kesini ya. Di halaman awal ini ada form kunjungan. Jadi kalau misalkan kalian ke perpustakaan tuh ngisi daftar hadir. Ini untuk nanti penilaian tambahan jadinya. Kalau misalkan sering banget main ke sini, jangan lupa isi form kunjungan yang di sini nih ya. Isi nama lengkapnya gitu ya. Kelasnya apa, sama tanggalnya gitu, udah aja. Jadi nanti semakin banyak kalian main ke sini, berarti kan kalian sering banget kepoin tentang konten-konten yang ada di sini gitu ya. Jadi kalian bisa manfaatkan. Kalau misalkan mau nonton lagi materi yang dulu-dulu, ini di atas nih ya ada materi semester 1, dia ada video pembelajaran yang dulu kita pelajarin bareng-bareng gitu ya. Ini video pembelajaran dulu. Insya Allah yang semester 2 juga nanti akan kita upload juga di sini gitu ya. Oke, kayaknya langsung aja. Pogi akan kasih video satu dulu untuk pengantar materi di semester 2 sekarang. Kita akan ngomongin tentang perbandingan dan rasio. Pogi kasih dulu video yang ini, yang tadi ini ya. Yang di rumah juga silakan simak. Oh, ini Azhar baru datang ya. Islam juga. Azhar hadir? Hadir, Pak. Islam hadir? Islam? Ya, Pak. Oh iya, ada ya. Oke, tayangkan satu video. Nanti kalian coba ambil sesuatu di video ini tuh. Ini video ceritanya tentang apa sih gitu ya. Terus apa yang kita bisa ambil dari sini. Ya. Simak baik-baik. Kalau nanti bisa jawab, nanti ada poin tambahan biasa.
Mountain. Ada yang pernah nonton ini? Belum? Oh pernah. Oh, universe. White blood cell. Sel darah putih. Berapa? Berisik ini. Atom. Nah, videonya cerita tentang apa ini? Luas alam apa? Atau neutron apaan tadi? Oh, ini udah tahu ini ya. Jadi intinya apa yang mau diceritain di video itu teh? Ah, masih ada. Jadi yang lebih besar gitu ya, masih ada yang lebih besar dibandingkan dengan kita gitu ya. Ada lagi yang di rumah mungkin? Di atas langit masih ada langit. Ada lagi? Atau satu lagi ya. Pogi coba kasih lagi video yang satu lagi di sini. Universe size comparison ya. Oh ini badai katanya, melihat bagaimana besarnya black hole dan apa nih kecilnya atom. Waduh, udah nyambung ke ini ya. Coba ini satu lagi lah ya, satu lagi. Universe size comparison. Mungkin ada yang pernah nonton ini di YouTube.
Komet ya, komet. Bukan. Bukan asteroid. Ya, asteroid atau ini? Bukan. Ceres asteroid katanya. Kenapa bumi lebih gede sedikit? Itu apaan? Oh, bulan buat planet lain ya. Apa yang ngapung di air? Oh, gas. Bukannya bukan matahari. HD apa itu kan? Ini matahari nih. The sun. Ini apa nih? Ini bintang ya, ini bintang yang lain sama kayak matahari. Ya, matahari juga bintang ya. Ini juga sama. Ini kelihatan kalau malam-malam ini kecil nih, tapi paling terang. Iya, karena jaraknya jauh banget. Kayak teleskop. UI Scuti. Wow, ini ada yang lebih gede lagi. Quasi-star. Solar system tuh tata surya ya. Ini apa nih? Ini black hole ya. Lubang hitam. Udah. $15 berapa itu? 15 miliar. Ini apa nih? Milky Way itu yang tadi Bima Sakti ya? Iya. Ini alam semesta ya. Oh, udah habis. Oke. Multiverse. Itu mah udah ke ngarang-ngarang. Yang ngukur pasti kepanasan. Kok bisa tahu bentuk universe?
Nah, lagi setting ke sini. Ya. Ya. Coba dari dua video tadi yang kalian bisa tarik kesimpulan apa kira-kira? Oh, besar dan kecil perbandingan. Besarnya alam semesta. Ada lagi? Ada yang mau ngasih cerita tentang apa ceritanya? Ngomongin apa sih nih? Waktu. Apa yang di rumah ada? Oh ini nih, coba dibaca di komen. Perbandingan apa sih? Oh ya sih. Oh itu mah Nippon ya. Perbandingan benda-benda yang ada di alam semesta. Ya. Ini Hauna nanya, kok bisa tahu bentuk universe? Itu mah cuman ini ya, bukan bentuk aslinya, itu ilustrasi betul. Ilustrasi doang. Jadi teknologi sekarang tuh kemarin tuh baru ngeluncurin teleskop baru yang lebih update lagi, namanya James Webb, tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Oh itu udah terlalu jauh lah ya. Jadi yang dilihat tadi kira-kira kita sebagai manusia dibandingkan dengan yang tadi segimana sih? Iya, nggak ada apa-apanya lah ya dibanding sama yang tadi gede itu. Apalagi pencipta tuh. Kalau Subhanahu wa Ta'ala yang nyiptain itu semuanya, ya gimana gitu ya. Makanya ini yang kalau ditunggu-tunggu teh kita masih bisa merasa diri kita lebih baik dari yang lain atau merasa lebih besar dari yang lain enggak sih? Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Gimana Ridho? Oh sama. Iya. Kenapa? Nah, apalagi udah ngomongin langit ketujuh, wah udah jauh pisan ini teknologi yang bisa dicapai sama manusia baru segini gitu ya. Ini masih ada yang lebih besarnya lagi, nggak tahu apalagi gitu ya setelahnya gitu. Poin pertama ini yang Paugi pengen tekankan kalian tuh, makanya kenapa Allah sangat gak suka sama orang lain yang sombong. Sampai Iblis, tahu Iblis ceritanya gimana dulu? Yang dia tuh merasa dirinya lebih baik dari ya, nggak ini gitu, nggak merasa saya tuh diciptakan lebih baik gitu daripada ini yang diciptakan dari tanah gitu. Itu Allah langsung keluar tuh udah. Makanya ada sempat dari riwayat kalau misalkan dalam hati kita sedikit aja ada sombong, Allah udah nggak ridho kalian ke surga itu nggak enak. Ini sudah sampai kayak gitu ya. Ini yang bakal dipakai di konsep map juga. Kenapa kok ada sesuatu ukuran yang bisa dibilang itu tuh ini bendanya kecil, bendanya besar gitu ya. Contoh kayak gini misalnya ya. Ini ada komen di sini. Ada yang lebih besar cincinnya daripada Jupiter. Oh itu mah udah pengetahuan lanjutan dari siapa? Badai. Nih Pak Wi coba langsung ke sini nih. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini. Pensil ini panjang nggak? Pendek dan tumpul. Yes. Gimana? Nggak panjang, nggak pendek. Setengah. Nggak pendek, lumayan. Lumayan. Kata siapa ini Badai ya? Pas. Pertanyaannya pertanyaan satu, jawabannya cuma dua. Ini panjang atau pendek? Pendek. Kalau panjang gimana? Ayo. Kalau di video tadi itu ada manusia 1,8 meter. Ada lagi Boeing 747 tadi itu kalau salah
Mana yang lebih besar? Boeing, yang pesawat itu ya, yang pesawat tadi. Kenapa bisa tahu itu lebih besar? Karena ukuran. Coba kalau dibandingin sama yang ini, salah. Sama penggaris ini pensilnya panjang atau pendek? Dibandingin sama penggaris. Kenapa? Kalau dibandingin sama yang ini? Panjang. Iya. Jadi intinya ketika kalian mau membandingkan atau menilai sesuatu itu besar, kecil gitu ya, maka harus ada pembandingnya dulu mana. Makanya tadi kalian bingung pas di sini nih. Ini pensilnya panjang atau pendek? Ya nggak tahu gitu ya, nggak ada pembandingnya, mana pembandingnya. Misalnya ini siapa namanya? Obama. Ini Obama tinggi atau pendek? Belum tahu. Bandingnya sama siapa? Sama diri sendiri gitu ya. Sama orang-orang sekitaran itu rata-rata tinggi badannya berapa senti misalkan gitu ya. Makanya bisa bilang Obama tuh tinggi misalkan gitu ya. Nah, ini yang bakal jadi objek atau materi kita hari ini, ngomongin tentang membandingkan. Jadi kalau misalkan syarat pertama kalian mau membandingkan, ini kalian boleh tulis ya. Kalian mau membandingkan sesuatu, pertama harus objeknya 2 minimal. Jadi kalau misalnya tadi gitu ya pensil, berarti harus ada pembandingnya satu lagi. Minimal ada 2 buah objek yang dibandingkan. Syarat yang kedua, satuannya harus sama. Ini maksudnya apa? Ini boleh ditulis ya. Ini boleh tulis, silakan tulis. Nggak bisa screenshot lagi ini ya. Tuh Obama bangunin, Obama. Itu siapa? Akbar bangunin Akbar. Akbar ngantuk atau sakit atau apa? Apa turu? Oh turu teh bahasa Jawa ya. Tidur. Duduknya ya, duduknya yang tegak. Oh asli mana? Asli mana? Apa? Oh ketahuan. Jawanya di mana? Oh, kasih judul ini bab perbandingan dan rasio ya. Di atas, ya judul perbandingan dan rasio. Syarat membandingkan yang pertama harus ada 2 objek atau lebih ya. Terus yang kedua punya satuan yang sama. Maksudnya apaan ini? Maksudnya gini. Coba simak nih. Misalkan ini pen tablet ini panjangnya 15 cm. Terus meja, misalkan ada meja panjangnya 1 meter. Terus dibilang katanya, ini lebih panjang Pak daripada yang meja tadi. Karena di sini mah 15, itu mah 1. Kan ngarang ya, ngaco ya? Kenapa harusnya? Iya, jadi dilihatnya satuannya betul. Satuannya kan beda. Di sini mah sentimeter, yang satu lagi meter. Betul. Jadi harus disamakan dulu si satuannya, gitu ya. Jadi ketika membandingkan, wajib si satuannya sama dulu. Ya, catat ya, itu yang kedua. Ada yang ketiga, rasio dibuat ke dalam bentuk yang ini tambahan doang sih ya. Ini yang ketiga, cuman tambahan untuk kita bikin suatu rasio. Rasio itu perbandingannya 1 banding berapa, 1 banding berapa, itu yang di SD udah sering banget dipakai kalau nggak salah ya. Nah coba kita lihat lagi, ini udah nulisnya? Oh belum. Nah udah, ini kita coba praktekkan gimana caranya bikin rasio nih ya. Fahri udah nulisnya? Fahri ini teh udah nulisnya belum? Udah nulisnya? Tidak ada yang turu-turu dulu ya.
Itu ada buku Akbar? Itu ada buku. Oh, kertas ya sih. Ini udah? Oke, sih. Nah, sekarang kita coba praktekannya. Gimana caranya bikin rasio yang maksudnya tadi. Rasio itu dibikin apa, Sufwan? Tahu masih nulis? Ya. Makanya jangan turu-turu dulu. Oh iya, situ. Udah ya? Oke, lanjut ya. Contoh, dinyatakan dalam bentuk rasio perbandingan ini ya. Oke, keluarin pulpennya. Bentuk rasio perbandingan tuh dibuat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ini yang 75 banding 90, ini biasanya sebenarnya udah pernah ya. Nomor 1, 75. Ini dibacanya banding atau bagi gitu ya. Tapi lebih seringnya pakai kata banding gitu ya. 75 banding 90. Pak, kok di sini awalnya titik 2 kok ditulisnya jadi peran begini. Ini maknanya sebenarnya sama nih ya, ini pembagian ya. Pembagian. Karena peran juga sama pembagian, maka ini boleh ditulisin kayak gini. Nah, tinggal disederhanakan kayak biasa. Disederhanakan tuh jadi diperkecil dulu istilahnya tuh ya. Ini bisa dibagi berapa? Dibagi dengan angka yang sama berapa? Berapa? Dibagi ya 15 dibagi 5 dulu ya. Di sini coret. Dibagi 5 di sini jadi berapa? 15 ya, 90 dibagi 5 berapa? Potret. 90 dibagi 5 berapa? 1 ini 5 40 18 ya. Ini 18. Diperkecil. Kita tulis dulu di sini ya. 15/18. Bisa dibagi lagi? Bagi berapa? Bagi 3. Jadi berapa coba? Ini dibagi 3, ini jadi 5, ini jadi 6 kan ya? Betul. Jadi 5/6. Jadi rasio perbandingannya ini tuh 75 banding 90 disederhanakan sama kita, jadinya 5/6 gitu. Ini cara nyentuhin ke dalam bentuk rasio perbandingan. Ini boleh tulis dulu nih ya, nomor 1. Kasih judul ini jangan lupa nih, membuat rasio perbandingan. Sekarang lanjut ke yang kedua kalau udah ya. Boleh tulis dulu yang ini, dipercepat tulisnya. Ini kita cuman ada sejam nih ya, matematika cuman sejam per pertemuannya. Sampai 11:30. Udah yang ini? Hari nanti dicukur itu ya rambutnya. Kayak apa? Kayak tirai. Apa? Kalau haunan ada nggak di rumah? Cek, haunan ada nggak? Ya, halo. Oh, ada ya. Nah, tadi kemana dulu? Hah? Tadi lupa. Oh. Udah yang ini? Coba yang ini sendiri. 200 gram banding 7 kg. Coba. 200 gram. Nah, terusin. Terusin. Disederhanakan. Coba, ada yang masih inget gak yang tangga-tangga itu yang kucing apa? Ada yang masih inget gak ya tangga?
Apa? Kucing. Sokat tulis dulu lah. Cobain sendiri ini ya. Cari perbandingannya. Gimana kalau 200 gram mana itu? Kilogram. Apa masih ingat gak? Kilogram. Kucing. Hitam. Malam. Oh. Desi. Centil. Wow, udah ya. Tapi karena di sininya gram, kita pakainya satuan gram ya. Ini ganti sama G berarti ya. Ini gram. G. Silakan. Ini disamain dulu satuannya nih ya. Tadi Dipta berapa di sini tuh? 7.000 ya. 200 gram. Ingat kalau membandingkan kan harus sama dulu satuannya ya. Ini gram, ini kilogram, ini nggak boleh langsung di potret begini. Jadi harus samain dulu. Jadinya ini 7.000 gram ya. Ini kenapa bisa tahu 7.000 atau nolnya nambah 3 di sini? Ini kan turunnya berapa kali nih? Turunnya berapa kali ke gram? 1, 2, 3. 3 kali tuh. 1, 2, 3 ya. Bagi tambahin nolnya 3 di sini. Jadinya 200. Nah, sekarang boleh dikotret gini ya, disederhanain. 200 dibagi 7.000 per gitu ya. Dicoret nolnya. 1. 20 per 70 dibagi berapa? Dua-duanya biar bisa berkecil. 1/35 ya. Dibagi 2 dua-duanya ya. 2 dibagi 2 jadi 1. 70 dibagi 2 berarti jadi 30. Nah, berarti ini perbandingannya 1/35 gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu yang nomor 2. Udah ditulisnya? Udah tulisnya? Belum. Kalau udah, aduh ini nomor 3-nya ketutup di sini. Yang ininya udah belum? Yang kilogram, Hg, dan bla bla bla. Masih. Ini udah ya, yang ini ya. Oke. Kita coba yang nomor 3 nih. Coba. Cobain sendiri yang nomor 3 nih ya. 60 buah banding 1 lusin. Coba dibuat rasionya. Berapa banding berapa? Kalau 1 lusin berapa buah? 12 ya. Coba. Coba dibikin perbandingannya atau rasionya. Rasionya berapa banding berapa? Nah, disederhanakan. Berapa? 5/1. Oke, Paugi hot dulu ya. Kata Dipta 5/1. Coba yang lain ya. Lima.
Ada 12 buah. Sofwan udah dapet berapa? 5 berapa? 5 banding 1. Ada Leo udah? Ada Leo ini siapa? Rido udah? Udah berapa? Oh, belum. Oke. Oke, kita coba ini bareng ya. Ini nggak bisa langsung dibandingkan atau dibikin rasionya ya, karena satuannya beda. Makanya yang tadi lusin ini tuh diubah ke satuan buah aja ya. Satu lusin berapa buah tadi tuh? 12 ya, 60 banding 12. Kita potret lagi di sini nih. 60 sama 12. Awas jangan kebalik ya. Yang awal ditulis tuh yang ini dulu nih ya, 60 sama 12. Terus dibagi berapa? Bagi 10. Ini nggak bisa nih. Bagi 6 ya, bagi 6 semuanya ya. 60 dibagi 6 berarti jadi 10 ya. 12 bagi 6, 2. Ini masih bisa diperkecil lagi ya. Dibagi berapa? Bagi 2 ya, 5 banding 1. Tuh ya, di sini tinggal jadi perbandingan rasionya 5 banding gitu ya. Sip, mantap. Terakhir yang ini nomor 4. 6 cm sama 30 km. Coba. Dibikin rasionya. Pengen Fahri ah, coba Fahri ah. Namanya itu siapa tadi nih? Namanya siapa tadi? Lupa. Ini bukan di depan. Ada Leo ya? Ada Leo. Adelio. Obama dapat nggak? Nungguin jawaban ini mah. Ada yang udah dapat? Yang di rumah ini aja ya. Yang di rumah maksudnya sebutkan aja jawabannya, di unmute ya. Kita berapa? 3 juta. Oke, 3 juta. Ada lagi yang beda atau yang tidak juga? Kawan berapa? Oh, belum. Kalau Rido dapat belum? Oke, kita bahas gitu ya. Ini enaknya dirubah ke sentimeter atau kilometer? Senti. 30 kilometer berapa senti ini? 3 juta tahu dari mana? Kilometer ke sentimeter turun berapa kali? 5 ya. Kok ini dam, ini meter, cm, dm dulu, cm, mm gitu ya.
lihat dari kilometer ke meter ke sentimeter itu turunnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. Maka tinggal tambahin nolnya juga sebanyak 5. 30 tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi udah sama, satu aja sekarang ini sentimeter, ini sentimeter. Kalau udah sama tinggal dibandingkan aja gini ya. Dibikin rasionya, gampang. 6/3 juta. Dibagi berapa dua-duanya? Atas bawahnya dibagi berapa ini? Bagi 6 ya. 6 bagi 6 ini 1/30 dibagi 6 berarti jadi 5 ya. Tinggal tulisin nolnya, tinggal sisa ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1/500.000 ya. Jadi bukan hasilnya 500.000, salah. Jadi hasilnya itu harus bentuk ke perbandingan lagi. Gitu ya. Ini perbandingan 5/6, 1/35, 5/1 gitu ya. 1/500.000. Jadi ini membuat rasio perbandingan, pertama satuannya harus samain dulu. Kalau udah sama tinggal disederhanain gitu ya. Jadi diperkecil lah ya kalau dalam pecahan tuh. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Ini udah nggak kerasa, udah jam 5 menit lagi. Udah ya, ini Pogi screenshot dulu. Yang di rumah juga boleh screenshot aja. Kita lanjut ke yang berikutnya di sini. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang perbandingannya. Kalau nanti aplikasinya itu ada yang bakal dibahas di SMP kelas 7. Itu cuma 2. Pertama yang skala. Ini di SD udah ya? SD udah pernah belajar skala belum? Ini belum. Kita udah pernah? Pernah. Oh, ini baru tahu. Akbar udah pernah belum belajar skala di SD? Oh, udah cuma lupa. Ada lagi yang masih ingat? Di macam-macamnya, ada yang memang di SD itu diajarkan, ada yang emang belum. Nah, nanti kita bahas yang ini skala, terus yang kedua nanti ngomongin tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita ngomongin yang skala dulu aja ya. Nah, coba perhatian di sini. Jadi kalau skala itu nanti kalian bandinginnya 2 juga. Yang pertama jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Itu kita bandingkan. Jadi kalau misalkan kalian lihat peta, pernah lihat atlas nggak? Atlas di SD yang buku peta gitu, tahu? Ya, itu atlas. Sebutnya itu nggak tahu ya, atlas atau apa yang namanya. Pokoknya ada peta gitu, terus ada tulisan skala 1 banding berapa. Ya, itu teh ada maknanya gitu ya, perhitungannya itu seperti apa. Ini skala di sini membandingkan 2 objek yang satu itu jarak pada peta, satu lagi jarak sebenarnya. Ditulisnya sama kayak rasio tadi, 1 banding sesuatu gitu ya. Contohnya ini. Contohnya ini ada gambar rumah. Kalau misalnya kalian lihat di market atau misalkan di model gitu ya, model apa yang kayak miniatur lah ya, miniatur tuh suka ada tulisan skala 1 banding berapa gitu ya. Ini maknanya apa nih 1 banding 1000 di sini nih ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian ngukur pakai penggaris di rumah-rumahnya itu, di model rumahnya itu, misalkan 1 cm di situ tuh. Nah itu teh sebenarnya yang aslinya itu sebesar 1000 cm. Jadi pakai diperkecil gitu, dipakai skala gitu. 1 banding 1000 tuh maksudnya gitu. Jadi setiap 1 cm yang ada di model atau di marketnya itu mewakili 1000 cm. Kalau di skalanya 1000 ya, 1 banding 1000. Kalau skalanya 1 banding 1 juta, berarti 1 cm yang di peta itu mewakili 1 juta cm. Itu lebih gede lagi gitu ya skalanya. Nah, ini yang tadi ya, yang Pogi singgung ya. Setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 1000 cm aslinya gitu ya. Namanya juga membandingkan
jarak peta dengan jarak sebenarnya ini ya. Oke. Ini pernah tahu bu nggak rumus skala ini di DSD? Ada yang pernah, ada yang lupa juga gitu ya. Ini boleh kalian tulis dulu aja, ini nih ya. Terutama ini nih yang segitiga ini nih ya. JP, JS sama skala JP itu jarak peta, skalanya S itu skala, JS itu jarak sebenarnya. Ini boleh tulis dulu nih ya. Silakan tulis dulu yang ini sebelum nanti Pogi ganti slide yang berikutnya. Oh, tuh nggak kerasa udah 11.30 sekarang ya. Satu slide lagi ya, nanggung. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan mat yang berikutnya di hari apa nih ya? Elips tuh hari besok ya, Selasa. Oh, jam terakhir. Ini udah nulisnya yang ini? Udah? Oke, kita coba satu slide aja nih, satu lagi. Contohnya gini. Coba perhatiin yang ini. Contohnya ini Arman mau bikin skala pada peta. Dia tuh mau bikin peta ceritanya pakai skala tapinya. Dia cari di internet, katanya jarak rumahnya ke rumah neneknya itu 12 km. Kalau dia pengen buat jarak pada petanya tuh 5 cm, dibikin peta itu dibikin 5 cm, padahal aslinya tuh 12 km. Kira-kira skalanya tuh berapa? Nah, ini nih ya, kita coba lihat dulu di sini nih. Yang dicari itu skalanya. Ini gambar segitiga yang tadi ini, buat yang baru tahu atau belum tahu cara pakainya. Coba perhatiin di sini sedikit. Ini yang mau dicari itu skalanya nih ya. Maka yang di skala di sini tutup dulu nih. Dicoret, ditutup gitu ya. Skala sama dengan, ini lihat di atasnya JP. JP per JS. JP itu apa? Jarak pada petanya. JS itu jarak sebenarnya. Nah, sekarang tinggal tinggal masukin aja angkanya. Jarak pada petanya berapa tadi pengennya? Jarak peta, lihat 5 cm. 5 cm, di sini 5 cm. Jarak sebenarnya 12 km. Ini boleh langsung dibandingin atau nggak boleh? Samain dulu satuannya ya. Kilometer ke sentimeter tuh tadi turun berapa kali? 5 ya, berarti tambahin nolnya 5. Jadi di sini 5 per 12, tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mirip kayak tadi yang perbandingan, tinggal disederhanain. Jadi berapa skalanya? Ini diperkecil dibagi berapa? Dibagi 5 nih ya. Dibagi 5 jadi 1. 120 dibagi 5 berapa? 120 dibagi 5 kita kotret di sini 5 2 ya 10 20 ini 2 ya 24 ya 24. 120 dibagi 5 ini 24. Berarti jadi 1 24 tambahin nolnya tuh 2 3 4 ya ada 4. Nah, udah deh tinggal di finishing, skalanya jadinya 1:240 ribu ya. Juta kebanyakan. Nah gitu ya, ini masih pembahasannya nanti dilanjut lagi di hari Selasa besok ya insya Allah ya. Ini boleh tulis dulu kalau yang belum. Udah nulisnya? Belum, tulis dulu. So. Kalau ada yang bingung boleh tanya. Kenapa? Oh iya nih.
Yang udah, silakan boleh masukin alat tulisnya, bukunya ke tas aja, masukin. Nah, ini siap-siap. Siap-siap apa sih? Fahri, nanti Pogi lihat catatannya ya. Udah ini langsung Pogi. Udah nulisnya? Terus sambil nulis kita tutup aja dulu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semuanya ya, dan menjadi berkah buat kita semuanya. Selamat sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan. Nanti makannya nanti kalau nggak salah. Fahri udah lapar banget ya.